pemirsa Radar TV, setiap hari kita disuguhkan dengan informasi banyaknya angka pengangguran terus meningkat, banyak terjadi PHK di mana-mana, banyak lulusan-lulusan yang belum terserap oleh tenaga kerja. Nah, sebagai generasi muda, generasi milenial, apa tentunya yang harus kita persiapkan agar kita bisa bersaing di dunia kerja nantinya? Kita akan bahas dalam program Dialog Eksklusif pagi hari ini langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya perkenalkan 3 orang narasumber saya. Di sebelah saya ada Dr. Riban SEMSI. Halo Pak, apa kabar? Pagi. Pagi. Oke, Pak Riban selaku sekretaris jurusan ya Pak ya? Ya, Oke, manajemen. manajemen. Kemudian ada Bapak Prakasa Panji Negara SEME. Selamat pagi Pak Panji. Selamat pagi. Kaprodi D3 Keuangan dan Perbankan ya Pak? Ya. Oke. Kemudian ada Dr. Doroti Rauli Haratua Panjaitan SEMSI selaku Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran. Halo apa kabar Bu? Oke. Di sebelah saya ini adalah ahli-ahlinya manajemen, ahli-ahli perbankan, keuangan serta pemasaran. Nah, mungkin di sini kita bisa terinspirasi apa saja sih sebagai generasi muda yang harus kita persiapkan agar kita mampu bersaing nanti di industri kerja. Saya mulai dari Pak Riban dulu. Oke, Pak Riban selaku sekretaris jurusan manajemen. Di FEB ini jurusan apa saja Pak? Jurusannya manajemen, program studi apa saja yang dipersiapkan di FEB ini untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli nantinya ketika lulus Pak? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Jurusan kami, Pak Arifin Ahmad, karena beliau pada pagi hari ini ada kesibukan kuliah daring, sehingga dia mewakilkan ke saya. Nah, sementara jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kita mempunyai 3 program studi. Yang pertama program studi S1 manajemen itu melekat di jurusan. Yang kedua itu adalah program studi D3 atau vokasi keuangan perbankan, itu nanti di kaprodinya Pak Panji. Terus yang ketiga adalah program studi manajemen pemasaran, itu di ketua prodinya Bu Doroti. Ya, Bu Doti. Bu Doti ini paling cantik kalau di situ. Paling cantik, itu fakta ya Pak? Iya. Nah, selanjutnya emang beberapa kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu beberapa tahun lalu kita mempersiapkan seperti misalnya D3 pariwisata ya, Pak Panji dulu sempat, memang masih kita rilis. Jadi kita akan membangun prodi-prodi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha di masyarakat. Oke, baik. Jadi setiap tahun FEB melahirkan prodi-prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Enggak. Karena program studi ini kalau mendirikan program studi itu kan mungkin banyak tahapannya Mbak Fitri, tidak harus plek bangun karena dibatasi juga oleh kementerian gitu. Cuman minimal kita yang tiap tahun itu adalah mengupdate kurikulum. Mengupdate kurikulum. Nah, mengupdate kurikulum, mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Oke, gitu. Baik. Saya sekarang ke Pak Panji nih. Pak Panji, kalau kita lihat realitanya, faktanya gitu di tengah-tengah kita, banyak lulusan itu yang bingung mau melamar kerja kemana, mau kerja apa, usaha apa, seperti itu kan banyak yang bingung. Kalau yang jadi pegawai itu beruntung, alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah. Nah, tapi kalau yang masih kebingungan itu gimana sih? Apa sih yang disiapin kalau semasa kuliah ini gitu dari FEB? Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga di sini akan sedikit menceritakan tentang bagaimana sih kiatnya bagi lulusan SMA mungkin yang masih bingung memilih jurusan apa sih yang pas gitu. Karena memang tujuan kita untuk mengikuti pendidikan itu pada dasarnya ada yang ingin bagaimana setelah lulus itu bisa langsung bekerja, ada yang ingin setelah lulus itu dia menjadi PNS, atau ada juga yang ingin melanjutkan studi. Nah, kalau untuk khususnya program studi kami ya, saya dari D3 Keuangan dan Perbankan itu memang khusus karena ini pendidikan vokasi. Jadi yang kita harapkan untuk kita ciptakan di sini adalah bagaimana bisa menghasilkan tenaga kerja yang memang siap pakai. Karena dia memang vokasi itu adalah memang khusus diciptakan untuk lulusan yang memang siap pakai dan yang sangat digunakan untuk
dunia usaha dan industri. Jadi disinilah harapan kita, karena memang untuk kurikulum yang kita terapkan di sini adalah bagaimana mahasiswa yang ada itu langsung bisa bekerja. Jadi pada saat dia lulus, dia sudah siap untuk bekerja. Nah itulah makanya program studi D3 Keuangan ini memang sudah sama dengan pemasaran, juga khusus dia vokasi. Jadi vokasi itu memang untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Kalau saya menambahkan bisa? Boleh, silakan ya. Pak. Ini saya menambahkan karena D3 Keuangan Perbankan di bawah jurusan, karena kita sudah punya bukan visi sih ya, bukan misi, teman punya tekad ya. Kita ada 3, Mbak. Yang pertama itu lulusan kami, yang pertama kita harapkan adalah mereka langsung bekerja. Yang kedua, mereka tidak bekerja, tetapi mereka melanjutkan kuliah. Nah, yang ketiga, mereka lulus berwirausaha. Jadi asumsinya dengan tiga goal besarnya ini, kita harapkan nanti mahasiswa kita itu tidak ada yang menganggur. Nah, jadi kita sudah punya tekad. Ini juga ditunjang oleh beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa kita. Seperti kalau mau berwirausaha, kita punya EBEK. EBEK namanya Economic Business and Entrepreneur Club. Di sini ya Pak ya? Di Fakultas Ekonomi. Ada juga Pilar. Ya, jadi mahasiswa itu melatih soft skill. Nah, jadi ini juga kemungkinan menurut Wakil Dekan 1 dan Dekan itu kita didorong sekarang untuk mengembangkan kurikulumnya Mas Menteri, yaitu Kampus Merdeka. Nah, itu mudah-mudahan ini lebih bagus ya untuk merdekanya mahasiswa bekerja menempa ilmu di Fakultas Ekonomi, terutama khususnya jurusan manajemen. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, saya ke Bu Doroti nih, khusus Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran. Kayak ilmu apa sih Bu yang ditransfer kepada mahasiswanya sehingga nanti mahasiswa lulusannya nanti menjadi seorang pemasar yang profesional, bahkan menciptakan pasar gitu kan. Menciptakan pasar juga tidak suatu hal yang bukan mudah gitu maksud saya, daripada ketimbang hanya menjadi sekedar tenaga pemasar gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak. Saya selaku Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran, sesuai dengan visi dan misi kami, unggul dan berdaya saing tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Riphan bahwa tidak sekedar, kan biasanya dikatakan bahwa kalau lulusan dari manajemen pemasaran akan menjadi sales, pemasar. Bukan. Jadi bukan, ya? Kita menciptakan wirausaha sendiri, ya, wirausaha yang sesuai dan dibutuhkan oleh dunia pendidikan, ekonomi, bisnis, dan sosial kemasyarakatan. Jadi kita di sini metode pembelajarannya adalah active learning, Mbak. Jadi mahasiswa itu sebagai objeknya, ya, kita sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi ada di semester 4 itu namanya PKL ya. PKL di sana mereka akan menjadi tenaga di situ untuk 40 hari kerja, di mana rata-rata setelah itu pemasar atau perusahaan langsung merekrut. Nah, jadi tidak susah dan rata-rata bisa berdaya saing tinggi di masyarakat. Itu pasti nih ya Bu ya, dijamin ya Pak ya, dijamin ya. Rata-rata lulusan dari D3 Keuangan dan Pemasaran itu sudah diminta begitu ya, diminta oleh pasar. Udah dipesan ya Pak ya oleh pasar tenaga kerja. Jadi kalau yang sulit mencari kerja di luar sana karena lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi mungkin bukan dari Unila gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu agar mahasiswa itu digembleng seperti itu kan, digembleng, dididik, diolah gitu kan supaya bisa menciptakan pasar sendiri gitu. Ya, jadi kami punya 3 tahap ya Bu ya, Mbak ya. Biasanya itu kami awali dengan adanya kan output, proses, lalu input yang berdaya saing tinggi tadi. Ya, jadi diawali dengan kami ada memang menawarkan berbagai kurikulum di situ. Bisa dilihat ya Bu, dicek website kami D3 Manajemen. Mungkin saya nambahkan ya Mbak Putri ya. Jadi gini,
kami berusaha ya terutama jurusan manajemen ini melindungi dari D3 keuangan perbankan kayak D3 pemasaran. Itu kami berusaha untuk menghilangkan image yang namanya alumni D3 itu adalah sales. Iya. Ya. Karena sales itu mungkin levelnya pendidikan SMA ke bawah. Sebenarnya D3 itu ya kita arahkan untuk sebagai desainer marketing. Gitu loh, yang kita harapkan di D3 vokasi kalian. Maka kita dengan itu kita sudah melakukan beberapa kerjasama melalui fakultas, yaitu yang pertama AMA, ya kan, Asosiasi Marketing Amerika ya. Terus itu untuk tingkat regional atau Indonesia kita sudah menjalin kerjasama dengan IMA, Indonesia Marketing Association, yang mungkin Presiden IMAN itu salah satunya adalah alumni kita yang di Lampung ya, namanya Presiden itu Pak Heri Adrian. Nah itu sudah sering kita melakukan kontaknya, bahkan mereka pun menawarkan untuk meningkat menggembleng mahasiswa kita ini menjadi seorang desainer marketing. Baik, bukannya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak ya, Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog eksklusif akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini, bagaimana membangun pendidikan yang berkualitas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Oke, saya ke Pak Panji nih. Pak Panji, lantas upayanya nih Pak, upaya apa saja sih yang dilakukan masing-masing jurusan gitu untuk memsiapkan generasi yang siap kerja tadi gitu kan? Tadi goalnya adalah siap kerja tadi. Nah, tentu itu ada upayanya untuk menjadi siap kerja, itu apa yang dilakukan? Sebenarnya pada dasarnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan yang menjadi prinsip. Tadi sudah disebutkan ada input, proses, output. Nah input itu bagaimana kita bisa menjaring mahasiswa baru yang memiliki tingkat mungkin tingkat kemampuan untuk belajar, beradaptasi yang tinggi, sehingga kita perlu menjaring calon mahasiswa dari SMA itu yang memang calon mahasiswa yang pilihan. Harapan kita seperti itu ya, berprestasi. Makanya hal itu juga diimbangi dengan kita di sini juga kan sudah terakreditasi A, Mbak. Apalagi kemarin juga alhamdulillah sudah bisa mencapai yang namanya akreditasi internasional ABES 21. Nah, harapan kami dengan adanya seperti itu, kita bisa menjaring input yang terbaik, khususnya di Provinsi Lampung. Makanya untuk seperti itu yang kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya roadshow ke sekolah-sekolah, bagaimana kita menjaring mahasiswa, kita menginformasikan bagaimana sih profil kita di D3, di jurusan manajemen. Nah setelah itu harapannya setelah mereka mendaftar, baru nanti kita dalam prosesnya itu kan kata kuncinya adalah kurikulum yang kita buat. Nah, untuk membuat kurikulum itu, yang pertama yang kami lakukan itu adalah kita melakukan kerjasama dengan stakeholder, di mana stakeholder itu kami undang perusahaan-perusahaan yang tadi yang dari dunia usaha dan dari dunia bisnis ya, itu mereka kami undang untuk bersama-sama membuat kurikulum. Nah, itu yang namanya lokakarya kurikulum. Nah, dari situlah kita bisa menginput apa saja sih yang benar-benar dibutuhkan oleh industri, sehingga pada saat kita merancang kurikulum itu, kurikulum yang kita buat itu benar-benar tepat guna gitu. Nah itu makanya setelah kita melakukan lokakarya kurikulum dan kita saring, nah dari situlah kita merancang kurikulum yang pas untuk mahasiswa kita. Nah harapannya setelah kurikulum itu memang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, output kedepannya adalah lulusan kita itu bisa benar-benar langsung ditampung dan industri. Nah disitulah kata kuncinya adalah kita melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah dari awal sudah kita rancang. Kalau di D3 ini keuntungan kita adalah kita memiliki yang namanya tadi PKL yang sudah dibicarakan, sehingga pada saat PKL itu perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kita MOU, harapannya
mereka ditempa di perusahaan tersebut. Setelah mereka ditempa, baru mereka ditarik dengan perusahaan tersebut. Jadi sebelum mereka lulus, alumni kita sudah diterima di perusahaan. Nah itu yang mungkin keunggulan yang kami bikin. Oke, jadi di sini memang mengundang para industri untuk sama-sama merancang kurikulum sehingga nanti lulusannya tepat guna sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, oke, seperti itu. Baik, saya balik lagi ke Bu Doroti. Tapi kan skill mahasiswa itu berbeda-beda ya Bu ya, bakat minatnya juga berbeda-beda. Ataukah digembleng dengan cara yang sama, ini juga akan menghasilkan output yang sama pula Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya tentunya memang kemampuan mahasiswa itu berbeda-beda ya Pak ya. Jadi dari ditempatkan mereka di suatu perusahaan, tempat mereka 40 hari bekerja atau kita sebutnya PKL tadi yang disampaikan oleh Pak Panji, magang. Dia ada satu people on charge atau manager yang akan mengarahkan nanti di mana mahasiswa ini kan harus menulis laporan akhir. Mungkin kalau ditempatkan kalau bidangnya adalah manajemen pemasaran, tentunya yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Nah, manajer akan melihat gitu loh. Oh, peluang anak ini adalah untuk di bidang promosi mungkin ya. Saya atau mahasiswa tersebut tidak cukup cakap untuk berbicara langsung mungkin. Oh, jangan ditempatkan di bagian promosi. Nah, jadi kita juga mengarahkan untuk di kelas. Jadi kita tidak bisa memakai